ketemu lagi ya di kebaktian online. Bagaimana? Sehat semua? Sudah siap untuk berbakti pada Tuhan? Sudah pada mandi? Sudah sikat gigi? Atau sudah sarapan? Ya, kita mulai ya kebaktian di minggu kedua Januari. Tahun berapa ini sekarang? Tahun 2021 ya. Kemarin tahun 2020, sekarang 2021 ya. Nah, penyertaan Tuhan buat kita terus ya, seperti tahun-tahun yang lalu di mana Tuhan sudah menyertai kita ya. Nah, puji syukur pada Tuhan. Oke? Nah, adik-adik, sekarang kita nyanyi Jalan Serta Yesus ya. Yuk, bangkit berdiri, kita nyanyi Jalan Serta Yesus ya. Yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yuk, sama-sama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, sekarang masih ingat ya? Kita mau berdoa, saya senang berdoa. Kita harus senang berdoa. Kenapa? Dengan berdoa kita bicara kepada Tuhan. Dengan berdoa kita mengucap syukur. Dengan berdoa kita mengaku kesalahan kita. Dengan berdoa kita meminta apa saja yang kita perlukan. Ya, sama-sama kita nyanyi yuk. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa,
Udah siap? Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah pimpin kami 1 minggu lamanya Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berbakti bersama teman-teman kami, walaupun kami di online Tuhan. Tuhan, biarlah kami boleh duduk diam. Tuhan berikan hikmat supaya kami dapat mendengarkan dengan baik, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, yuk. Sekarang kita nyanyi Mengikut Yesus, keputusanku. Bisa kan? Mengikut Yesus, keputusanku. Bisa kan? Ya, yuk ya, sama-sama ya kita nyanyi. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ya, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini yang bawa firman Tuhan Ibu Nani ya. Kita nyanyi firman Tuhan ku dengar ya. Kita siapkan hati kita ya sembari nyanyi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hati.
Gereja Kristus Ketapang. Bu Nani berharap kita semua dalam keadaan sehat dan juga penuh sukacita dari Tuhan Yesus tentunya. Ya, sebelumnya karena sekarang ini masih di awal tahun, boleh ya kalau Ibu Nani mau mengucapkan selamat tahun baru untuk semua anak-anakku, juga untuk para orang tua super, untuk kakak-kakak, untuk adik-adik, untuk opa, untuk oma. Selamat tahun baru ya. Biarlah tahun 2021 ini akan menjadi tahun yang jauh lebih baik dari tahun lalu. Tahun yang penuh dengan damai sejahtera, tahun yang berlimpah, dan tahun sukacita bagi kita semua. Nah, sekarang kita mau mulai mendengarkan firman Tuhan-Nya. Ya, mari terlebih dahulu kita mau datang dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Lipatkan tanganmu, tundukkan kepalamu, dan pejamkan matamu. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami berkumpul dan mau beribadah kepadamu. Tolonglah kami semua, ya Bapa, agar diberikan kemampuan supaya kami mengerti akan firman Tuhan ini. Dan firman ini juga menjadi berkat, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes 1 ayat 35 sampai 51. Ibu Dani ulang ya. Dari Yohanes 1 ayat 35 sampai 51. Firman Tuhan ini menceritakan tentang murid-murid Yesus yang pertama. Nah, peristiwa ini terjadi 1 hari setelah Tuhan Yesus dibaptis. Ada yang ingat nggak? Siapa yang membaptis Tuhan Yesus? Ayo. Siapa? Siapa? Oh iya, betul. Yohanes Pembaptis. Hebat. Ibu Nani akan mulai ceritanya dan kalian simak. Ya, yuk kita mulai. Keesokan hari setelah Yesus dibaptis, Yohanes berdiri di tempat yang sama dengan 2 orang muridnya. Maksudnya di tempat di mana dia membaptis Yesus, ya. Ketika itulah Yesus lewat dan Yohanes berkata, "Lihat, anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Yesus menoleh dan melihat bahwa mereka mengikuti Dia. Lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, ya. "Di mana engkau tinggal?" Jawab Yesus, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun mengikuti Yesus. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah satu dari keduanya adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas pun menjumpai Simon, saudaranya, dan ia berkata,
kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas." Kefas sama artinya dengan Petrus, yaitu gunung karang yang teguh. Keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Di sana, dia bertemu dengan Filipus. Ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus ini berasal dari Betsaida, kotanya Andreas dan Petrus. Filipus mengunjungi Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus, "Mari dan lihatlah." Ayo. Yesus memandang Natanael yang datang kepadanya, lalu ia berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Natanael bingung. Katanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Natanael lebih terkejut lagi. Katanya, "Rabi, engkau anak Allah. Engkau raja orang Israel." Yesus menjawab kepadanya, "Karena aku berkata kepadamu bahwa aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Anak manusia itu siapa? Iya, Yesus Kristus, ya, juru selamat kita. Nah, sampai di sini cerita firman Tuhan hari ini. Dari firman yang baru saja kita dengar, sungguh terbukti bahwa Yesus sangat berkuasa. Dia mengetahui siapa kita yang sesungguhnya. Ingatlah, apapun yang kita lakukan, Tuhan Yesus tahu. Kalau mungkin kita melakukan suatu kesalahan yang mungkin juga orang lain tidak tahu, datanglah kepada Dia, kepada Tuhan Yesus kita. Karena Dia Maha Pengampun. Dia akan mengampuni segala kesalahan kita. Puji Tuhan. Kalau Yesus berkuasa, kita yang sudah percaya kepadanya, maukah kita menjadi taat akan firman Tuhan dan mau selalu mengikut Dia? Ayat hafalan hari ini yang terambil dari Matius 4 ayat 19, di mana Tuhan Yesus mengajak kepada kita demikian.
Aku berkata, mari ikutlah aku. Kita ulangi ya. Matius 4 ayat 19. Aku berkata, mari ikutlah aku. Aku di sini adalah Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita dengarkan beberapa teman kita yang sudah menghafalnya. Oke? Matius 4 ayat 19. Aku, Tuhan Yesus, berkata, mari ikutlah aku. Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Matius 4 ayat 19. Yesus kata kepada mereka, mari ikutlah aku. Bagaimana? Mereka hebat ya? Tentu kalian semua juga pasti bisa menghafalnya. Ditunggu ya minggu depan. Sekarang kita akhiri semuanya dengan doa. Lipat tanganmu, tundukkan kepalamu, pejamkan matamu. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami baru selesai mendengar firman-Mu. Biarlah firman ini terus bertumbuh dan boleh menguatkan iman kami, juga iman setiap orang yang mendengarnya. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Limpahkanlah berkat bagi keluarga kami, juga damai sejahtera-Mu bagi kami semua, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi anak-anak. Bye. Tuhan Yesus memberkatimu. Ya, yuk, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau bawa persembahan, ya. Yuk. Biasa ya, kalau yang mau transfer boleh silakan. Kalau yang tidak boleh dikumpulkan. Nanti kita ke gereja kita bawa ya. Sekarang kita nyanyi. Aku diberkati. Dalam pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Opa, 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 tante tante, om om, pembedanya, pembelinya, semuanya diberkati Tuhan. Ku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Ya, sekarang kita pengakuan iman percaya ya. Ayo bangkit semula, berdiri. Jangan ada yang tidur, jangan ada yang duduk.
Ya, Ibu bawa hitung ya. 1, 2, 3. Yuk, sama-sama ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menuntun hidupku. Ya, pasti ingat ya. Yuk, sekarang lanjut kita yel-yel sekolah minggu. Yuk, masih ingat kan ya? Yuk, sama-sama. 1, 2, 3. Bersama Yesus, aku bisa. Yes, yes, yes. Pinter. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan. Tadi kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, terus kamu ingat ya, nanti minggu depan dilanjut lagi ceritanya ya. Nah, yuk sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau bicara kepada Tuhan. Yuk. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami panggil, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu datang berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk tahun yang lalu di mana Tuhan menyertai, memimpin, melindungi kami. Dan tahun ini juga kami percaya Tuhan juga akan melindungi, memberkati keluarga kami, memberikan kesehatan pada kami semua. Tuhan, biarlah firman yang kami dengar, kami boleh mengerti, kami tanam dalam hati kami. Beri kami supaya kami terus taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk negara kami, untuk virus-virus ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya virus ini dapat berlalu dengan cepat. Sehingga kami boleh berkumpul lagi, boleh ke gereja bersama teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, minggu depan jangan lupa ya, kita kebaktian lagi. Duduk yang manis lagi. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Bapa